sayang. Kamu kenapa? Aduh, pelan-pelan. Ini pipi kamu merah kenapa? Enggak sayang. Tadi Ini kaki kenapa? Tadi aku jatuh di belakang, di dekat tangga, waktu lagi menuju kamar. Iya. Kok bisa sih? Iya, jadi pas aku jatuh, terus tangganya kena kaki aku. Kena ke selangkangan aku, terus sakit banget. Beneran sakit banget. Ya udah, aku mau panggil dokter. Aku ambil air hangat ya buat kompres ya. Sayang. Gak usah. Kamu gak perlu kompres, kamu gak perlu ke dokter. Cuma butuh istirahat aja. Benar. Aku mau ke kasur, gimana caranya? Iya udah. Boleh. Aku bantuin ya. Boleh bantu kamu ya? Iya. Pelan-pelan. Makasih, Makansa. Iya, Mas. Maaf, tadi gimana kebakarannya, nyebar nggak? Ya syukurnya sih nggak menyebar ke seluruh kantor. Tapi memang ruangan CCTV dan accounting hangus. Tapi ya besok kita masih bisa masuk ke kantor kok seperti biasa. Syukurlah. Alhamdulillah Mas sudah pulang sekarang. Yaudah, Mas silahkan istirahat. Iya. Tangan kamu kotor gitu, kenapa? Oh enggak, ini saya lagi nyuci piring. Kamu ngapain sih cuci piring segala? Kan ada Bimina. Biar dia aja nyuci. Iya, tadi Bimina kasihan kerjaannya banyak. Terus dia nggak enak badan. Jadi saya suruh minum obat, dia istirahat, saya lanjutin pekerjaannya. Baik banget sih kamu. Ya udah kalau gitu, saya ganti baju dulu. Iya, silakan Mas, selamat istirahat. Kamu kenapa, Say? Tante, aku tuh curiga deh sama Tante Rara. Curiga kenapa? Ya kamu kan tahu sendiri Rara tuh orangnya heboh banget, apa-apa harus jadi pusat perhatian. Bukan masalah hebohnya Tante. Tapi sejak Funi itu mau jadi janda, aku ngerasa kalau Tante Rara itu mulai ngejodohin Funi sama Fatan. Masa sih? Masa Rara mau jodohin anaknya yang gila itu sama Fatan? Ya nggak mungkin dong nikah. Dia kan udah tahu kalau kamu itu jodohnya Fatan, ya kan? Tante Rara itu orangnya licik Tante. Apalagi kalau soal harta dan masa depan anaknya. Aku tuh benar-benar gak tenang Tante. Masih tidur, Devon? Masih. Makasih ya Fatan. Gimana kalau Fatan masuk dulu? Funi lagi belajar cara bikin kopi yang enak loh. Gak usah Tante, saya langsung pulang aja. Saya nggak minum kopi lagi selama kan sebelum. Aku harus telepon Fatan sekarang. Iya, telepon Sri. Bentar ya. Ya, halo Nika. Halo dok, dokter di mana? Kok dokter jam segini belum sampai rumah? Oh ini saya habis nganterin Tante Rara sama Funi. Kasihan tadi pas di rumah sakit mobilnya Funi banyak kempes. Jadi ya udah saya anterin aja. Fatan, kamu ngapain sih nganterin mereka pulang? Udah, sekarang juga kamu pulang ke rumah. Iya, ini Fatan juga langsung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia pakai nganterin mereka sih? Aduh, Fatan. Kok terlalu baik dia tuh sama orang? Tante, Fun, kalau gitu pamit duluan ya. Oke, Fatan. Makasih. Ya. Makasih ya, Fatan. Sama-sama. Masih nyuci piring? Masih nyuci juga sih? Iya, masih nyuci Mas. Masih banyak banget piringnya. Enggak, dikit lagi selesai.
repot-repot banget sih. Udah, gini aja deh. Saya bantuin kamu. Mas, nggak usah, nggak apa-apa. Saya bisa. Iya, ya nggak apa-apa juga kan kalau saya mau bantuin. Mas kan anak pemilik rumah ini. Ya, saya kan di sini cuma tamu. Nggak enak masa Mas yang nyuci piring terus saya diem-diem aja. Nggak apa-apa, biar saya aja, Mas. Iya, terus emangnya kenapa? Kalau anak pemilik rumah cuci piring, emang ada yang salah? Nggak masalah lagi. Kamu lupa, aku di pulau 5 tahun sendirian. Kalau nggak nyuci piring, aku makan pakai apa? Pakai daun. Oke. Yaudah Mas mau... Dah, gini, kamu bagian lap-lap aja, aku yang nyuci. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, Dok, dokter ngapain sih nganterin Funi? Kayak nggak ada kerjaan aja. Nika kamu kenapa? Ya nggak apa-apa dong, wajar juga. Kan bagaimanapun juga Funi itu adik ipar saya. Jadi wajar dong saya anterin dia sama Tante Rara. Adik ipar. Dokter sadar nggak sih? Funi itu perempuan yang nggak tahu diri. Suaminya si Emran sekarang lagi mendekam di penjara, tapi dia malah gagal ngejar-ngejar dokter. Nika, denger ya. Pertama, saya rasa Funi itu nggak punya perasaan apapun sama saya. Kedua, kalau memang ternyata Funi punya perasaan atau apapun itu kepada saya, itu bukan urusan kamu. Ini kan hidup saya. Dokter kok ngomong kayak gitu sih? Saya bicara seperti ini karena saya tuh peduli sama dokter. Saya nggak mau perempuan kayak Funi itu memanfaatkan dokter. Nika, saya juga tahu batasan ya. Saya ngerti. Lagi pula kamu harus ingat, saya udah punya istri. Ya, istri saya cuma satu, yaitu Kanza. Dan sampai kapanpun saya akan tetap setia, nunggu dan mencari Kanza sampai ketemu. Fatan, udah, tolong ya. Mama minta kamu nggak usah sebut-sebut nama perempuan itu di sini ya. Kamu harus move on dong dari hidup kamu, nggak bisa begini terus. Lagi pula, Mama udah bikin keputusan. Jadi kalau dalam waktu 3 bulan Kanza nggak ketemu, Mama akan umumkan secara hukum kalau dia udah meninggal. Ma, kok Mama ngomongnya begini sih? Kanza itu istri aku, Ma. Menantu Mama. Iya, Mama tahu. Tapi kan Mama bilang tadi, batas toleransi Mama cukup 3 bulan. Kalau sampai 3 bulan nggak ketemu juga, ya udah, Mama umumkan secara hukum kalau Kanza udah meninggal dan kamu harus nikah sama Nika. Terus menurut kamu gimana? Oke kan? Aku cuci piringnya. Jago nggak? Jago lah ya. Masa soal cuci piring ada yang jago nggak jago ya? Ya butuh teknik tinggi dong. Kan piringnya licin. Kalau pakai teknik tinggi nanti jatuh, pecah, terus gimana? Iya bener, aku baru tahu kalau cuci piring itu butuh keahlian yang tinggi ya. Jelas. Mbak Kanza, saya akan terus berdoa supaya kamu bisa bahagia seperti ini dan tertawa terus. Kenapa Mas? Ya nggak tahu, rasanya senang aja ngelihat orang lain bisa bahagia dan itu membuat saya juga ikut jadi bahagia. Rasanya senang aja kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Rasanya dunia ini akan menjadi lebih tenang dan nyaman ya.
Saya gak nyangka ternyata Mas Rangga itu sosok yang baik banget ya, Mas. Kalau menurut kamu seperti itu, kayaknya bolehlah dikasih bonus kopi. Boleh. Oke, aku bikinin kopi. Aku lap itu bentar. Oke. Habis itu saya anterin buat Mas Rangga. Ya, sip. Oke. Ditunggu kopinya. Iya. Oke, Mas.